menulis termasuk aktivitas yang menyehatkan. Setiap orang memiliki aktivitas sehari-hari yang berbeda-beda. Ada orang yang aktivitasnya padat, dan ada juga yang aktivitasnya biasa-biasa saja. Padatnya aktivitas yang dilakukan terkadang menyebabkan seseorang mengalami depresi atau stres, kekecewaan, dan kemurungan. Untuk mengatasi hal tersebut, seseorang diharapkan melakukan hal-hal yang positif. Salah satu di antaranya adalah kegiatan menulis. Menuangkan perasaan dalam bentuk tulisan. Misalnya, jika seseorang kecewa terhadap hasil kerjanya atau kecewa pada suatu situasi tertentu, akan sangat membantu, terutama pada orang yang mempunyai tipe tertutup. Dengan menuliskan keluhan, orang tersebut telah mengeluarkan setidaknya sebagian energi negatif dari tubuhnya. Jika energi negatif itu tidak keluar dari tubuh atau tersimpan di dalam otak, hal tersebut dapat memicu timbulnya berbagai penyakit. Energi negatif tersebut menjadi beban batin atau beban pikiran yang sewaktu-waktu akan bergejolak. Tidak semua tulisan tentang kekecewaan dapat dipublikasikan. Itulah sebabnya tulisan tersebut perlu dibaca baik-baik dan dianalisis guna memastikan kelayakannya untuk dipublikasikan. Harus dipastikan bahwa tulisan yang dipublikasikan bersifat mendidik atau mencerahkan pembaca. Tidak dibenarkan membuat tulisan dapat membuat orang terprovokasi untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Apabila tulisan yang dihasilkan berpotensi untuk dijual, tulisan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penulisnya. Padahal konsep semula kegiatan menulis yang dilakukan itu hanya untuk menghilangkan kekecewaan atau kejenuhan ataupun menghilangkan beban pikiran. Jadi, kegiatan menulis yang dilakukan ternyata dapat memberikan keuntungan secara finansial. Telah banyak orang yang berhasil menjadi penulis terkenal, padahal awalnya hanya ingin mengungkapkan perasaan atau idenya agar terdokumentasikan. Andrea Hirata, salah seorang di antaranya, yang menulis sebuah naskah buku yang akan dipersembahkan untuk gurunya, dan naskah bukunya itu berhasil diselesaikan. Secara diam-diam, naskah buku itu diserahkan kepada penerbit. Ternyata naskah buku tersebut dapat diterbitkan menjadi buku dan penjualannya sangat laris. Selanjutnya, cerita dalam buku itu difilmkan dan ternyata film itu juga menjadi film yang banyak ditonton orang. Bukan hanya itu, banyak orang yang termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan setelah membaca buku tersebut. Berdasarkan pengalaman tadi, jelaslah bahwa menulis itu merupakan kegiatan yang penting dilakukan untuk mendokumentasikan ide atau gagasan dan sekaligus dapat bernilai ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita berlatih menulis agar kita dapat menghasilkan karya tulis yang dapat dipublikasikan sehingga memperoleh manfaat dari kegiatan menulis itu. Kalau bukan kita yang menjadi penulis, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kita mulai menulis secara profesional, kapan lagi?